Selamat datang di dunia yang penuh tawa dan hantu. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tinggal di kos-kosan berhantu? Nah, itulah yang dialami Andy. Seorang mahasiswa yang terlalu percaya diri menghadapi hal-hal supernatural. Bersama sahabatnya Maya yang skeptis. Mereka terjebak dalam petualangan kocak bersama hantu budi, arwah penasaran, yang ternyata lebih bodoh daripada menakutkan. Cerita ini dimulai ketika Andy, mahasiswa baru yang penuh semangat, memutuskan untuk pindah ke sebuah kos-kosan tua di pinggiran kota. Dengan senyum lebar dan koper di tangan, dia melangkah masuk ke kamar barunya. Tidak menyadari bahwa tempat itu sudah memiliki penghuni lain yang tak kasat mata. Wah, kamar yang sempurna, seru Andy sambil melemparkan tasnya ke atas tempat tidur. Murah, dekat kampus dan... Hey, bahkan ada teman sekamar gratis. Ya, teman sekamar yang dimaksud Andy adalah hantu budi. Arwah penasaran yang sudah lama menghuni kamar itu. Namun, alih-alih menakut-nakuti, Budi malah kebingungan melihat reaksi Andy yang santai. Budi mencoba menakuti Andy dengan suara serak-serak basah. Oh, hai, kamu pasti hantu penjaga kos ya? Selam, Andy menjabat tangan Budi yang transparan, membuat hantu itu semakin bingung. Sementara itu, Maya, sahabat Andy yang skeptis, datang berkunjung untuk membantu Andy membereskan barang-barangnya. Begitu masuk ke kamar, dia langsung merasakan hawa dingin yang aneh. Andy, kamu yakin ini tempat yang aman? Rasanya ada yang aneh deh, ujar Maya sambil bergidik. Ah, kamu kebanyakan nonton film horor. Andy, tenang saja. Di sini aman kok. Iya kan, Budi? Maya terkejut, Budi. Siapa Budi? Oh, itu teman sekamar baruku. Dia hantu, tapi baik kok, jawab Andy. Santai. Maya hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mulai curiga bahwa sahabatnya ini mungkin sudah gila, karena terlalu stres dengan tugas kuliah. Hari-hari berlalu, dan Andy semakin akrab dengan hantu Budi. Mereka bahkan mulai bekerja sama dalam mengerjakan tugas kuliah. Budi, yang ternyata sudah ratusan tahun menghuni kos-kosan itu, memiliki pengetahuan luas yang sangat membantu Andy dalam studinya. Budi, kamu tahu tidak tentang revolusi industri? Tanya Andy suatu malam saat mengerjakan tugas sejarah. Oh, tentu saja. Aku kan hidup di masa itu. Maksudku, aku sudah mati sih. Tapi aku menyaksikan langsung bagaimana mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia. Jawab Budi dengan bangga. Maya, yang semakin sering berkunjung, mulai terbiasa dengan kehadiran Budi. Meskipun awalnya skeptis, dia akhirnya mengakui bahwa Budi memang ada dan bahkan mulai menikmati obrolan-obrolan aneh mereka bertiga. Jadi Budi, tanya Maya suatu hari, kenapa kamu masih gentayangan? Ada urusan yang belum selesai? Budi menggaruk kepalanya yang botak. Sebenarnya, aku sudah terlalu lama jadi hantu. Aku jadi lupa kenapa aku masih di sini. Andy dan Maya tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban polos Budi. Mereka tidak menyangka bahwa hantu pun bisa pelupa. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Andy sedang belajar untuk ujian, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip dan terdengar suara geraman yang menakutkan. Budi, itu kamu ya? Sudah kubilang. Jangan ganggu aku kalau sedang belajar. Omel Andy tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Bu, bukan aku, jawab Budi dengan suara gemetar. Itu hantu jahat. Andy akhirnya mengangkat wajahnya dan melihat sosok mengerikan di sudut kamar. Hantu itu jauh lebih besar dan lebih seram dari Budi, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Keluar dari wilayahku, raung hantu jahat itu. Untuk pertama kalinya, Andy merasa takut. Dia berlari keluar kamar, diikuti oleh Budi yang melayang-layang panik di belakangnya. Maya celong, teriak Andy sambil menggedor pintu kamar Maya yang kebetulan menginap di kos sebelah. Maya membuka pintu dengan wajah mengantuk. Ada apa sih? Ini sudah tengah malam. Ada hantu jahat di kamarku, seru Andy. Maya mengerutkan dahi. Bukannya memang ada hantu di kamarmu? Si Budi? Bukan Budi. Ini hantu lain, yang benar-benar jahat. Andy menjelaskan dengan panik. Akhirnya, mereka bertiga, Andy, Maya, dan Budi, duduk di teras kos untuk menyusun rencana. Budi, yang biasanya konyol, tiba-tiba menjadi serius. Hantu itu adalah Pak Karno, mantan pemilik kos ini. Jelas Budi. Dia selalu marah kalau ada penghuni baru yang terlalu berisik atau tidak membayar sewa tepat waktu. Tapi aku selalu membayar sewa tepat waktu. Protes Andy. Mungkin dia tidak suka karena kamu terlalu akrab denganku, Budi mengusulkan. Biasanya,
Penghuni kos lari ketakutan saat melihatku. Tapi kamu malah mengajakku ngobrol dan belajar bareng. Maya, yang biasanya skeptis, kini mulai berpikir keras. Kita harus mengusir hantu jahat itu. Tapi bagaimana caranya? Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya menyusun rencana gila. Andi akan berpura-pura menjadi dukun, Maya akan menjadi asistennya, dan Budi akan membantu dari balik layar dengan kekuatan hantunya. Keesokan malamnya, mereka mulai menjalankan rencana. Andi masuk ke kamar dengan membawa dupa dan mengenakan sorban dari hantu. Maya mengikuti di belakangnya sambil membawa ember berisi air yang sudah dicampur garam. Wahai arwah penasaran, Andi berteriak dengan suara yang dibuat-buat. Kami datang untuk mengusirmu dari tempat ini. Hantu jahat itu muncul, lebih menakutkan dari sebelumnya. Berani-beraninya kalian. Tapi Andi tidak gentar. Dia mulai membaca mantra yang sebenarnya hanya hafalan rumus matematika yang diucapkan terbalik. Pi R kuadrat, akar 3X kuadrat, plus ya kuadrat. Sementara itu, Budi diam-diam menggunakan kekuatan hantunya untuk membuat benda-benda di kamar melayang, menambah efek dramatis pada ritual pengusiran itu. Maya, yang awalnya ragu, mulai larut dalam perannya. Dia memercikan air garam ke segala arah sambil berteriak, "Enyahlah wahai makhluk jahat, kembalilah, kalahmu." Ajaibnya, rencana konyol mereka berhasil. Hantu jahat itu, yang ternyata sama bodohnya dengan Budi, percaya bahwa mereka benar-benar dukun sakti. Dengan raungan terakhir, hantu itu menghilang dalam kepulan asap dramatis yang sebenarnya hanya efek dari petasan kecil yang dinyalakan Budi. Setelah yakin hantu jahat itu benar-benar pergi, mereka bertiga berpelukan dan tertawa lega. Andi, Maya, dan Budi telah melalui petualangan yang tak terlupakan. Dan persahabatan mereka semakin erat karenanya. Sejak saat itu, kehidupan di kos-kosan menjadi jauh lebih menyenangkan. Andi tetap tinggal di kamarnya, kini dengan Budi sebagai teman sekamar resmi. Maya sering berkunjung, dan mereka bertiga menghabiskan waktu dengan bermain kartu. Menonton film horor yang selalu dikomentari Budi dengan, "Ah, itu tidak realistis," dan belajar bersama. Suatu malam, saat mereka sedang menikmati mie instan di teras kos, Maya tiba-tiba bertanya, "Hei Budi, sebenarnya kenapa sih kamu masih gentayangan?" Budi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum lebar. "Tadinya aku ingin move on ke alam baka, tapi setelah bertemu kalian, aku rasa aku akan tinggal lebih lama. Lagi pula, siapa yang akan membantu Andi mengerjakan tugas sejarahnya?" Mereka tertawa bersama, menyadari bahwa persahabatan bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Dan begitulah, sebuah kos-kosan tua di pinggiran kota menjadi saksi persahabatan unik antara dua mahasiswa dan satu hantu konyol yang mengajarkan bahwa ketakutan terbesar seringkali hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Kisah Andi, Maya, dan Budi mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami petualangan tak terduga di masa kuliah, cerita ini mungkin tidak terlalu jauh dari kenyataan. Karena terkadang hal-hal paling ajaib dalam hidup adalah persahabatan yang kita temukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Dan siapa tahu, mungkin saja hantu di kos-kosanmu juga hanya butuh teman ngobrol dan partner belajar. Jadi, jangan terlalu cepat ketakutan saat mendengar suara aneh di malam hari. Bisa jadi itu hanya Budi yang ingin mengajakmu main kartu. Subscribe atau kamu bakal dikelilingin setan.